Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia R dengan NIM A01125104 dari Prodi Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Efektivitas Green Investment dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan di Indonesia. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu ekonomi hijau. Di masa sekarang, menjaga lingkungan dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi persoalan yang semakin penting. Konsep ekonomi hijau muncul sebagai cara untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan menggabungkan elemen ekonomi dan lingkungan untuk mengatasi tantangan lingkungan yang semakin kompleks dan pertumbuhan ekonomi global. Ekonomi hijau merupakan salah satu strategi utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yang bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Ekonomi hijau yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi telah muncul sebagai strategi krusial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Meskipun mendorong ekspansi ekonomi global, pembangunan ekonomi tradisional seringkali berdampak buruk terhadap lingkungan. Kemudian, konsep green investment dan investasi berkelanjutan. Konsep akselerasi investasi hijau atau yang biasa disebut dengan GIEC merupakan model skenario sistematis yang bertujuan untuk mempercepat implementasi investasi hijau dengan mengintegrasikan standarisasi sektor hijau dan peran kelembagaan dalam satu sistem. GIEC bertujuan untuk mengoptimalkan pengoperasian online single submission atau OSS atau sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, sehingga penerapannya dapat menciptakan iklim investasi berwawasan lingkungan. Selanjutnya adalah prinsip dan penerapan green investment di Indonesia. Jadi ada 5 prinsip. Yang pertama, prinsip keberlanjutan atau sustainability principle. Prinsip keberlanjutan merupakan fondasi utama green investment. Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus mampu menunjang kebutuhan generasi sekarang dengan tidak mengorbankan keahlian generasi yang akan datang dalam pemenuhan kebutuhannya sendiri. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus mempertimbangkan daya dukung lingkungannya atau carrying capacity, keseimbangan ekosistem, serta kesinambungan sumber daya alam. Dalam konteks ini, pembangunan tidak boleh pelestarian eksploitatif, melainkan harus diarahkan untuk menjaga agar perkembangan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial tetap berjalan seimbang dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, prinsip keadilan sosial atau social equity principle. Green economy mengakui bahwa pembangunan ekonomi harus inklusif dan adil secara sosial. Prinsip keadilan sosial dalam ekonomi hijau berarti memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan bisa dinikmati tersalurkan secara adil ke seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang secara historis termarginalkan seperti perempuan, masyarakat miskin, kelompok adat, dan bahkan komunitas lokal. Prinsip ini mendorong terciptanya pemerataan akses terhadap sumber daya, lapangan kerja hijau, teknologi ramah lingkungan, pendidikan, dan pelayanan publik. Yang ketiga, prinsip efisiensi sumber daya atau resource efficiency principle. Nah, pada prinsip ini menekankan bahwa pentingnya menggunakan sumber daya alam dengan cara optimal dan dapat dipercaya. Green economy
mendorong pengurangan penggunaan material dan energi per unit output ekonomi, serta mengadopsi aktivitas produksi dan konsumsi ramah lingkungan dan polusi. Efisiensi sumber daya tidak hanya mengurangi tekanan terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi melalui penghematan biaya dan peningkatan produktivitas. Dan yang keempat, prinsip ketahanan ekonomi atau Economic Resilience Principle. Ketahanan ekonomi dalam green economy merujuk pada kemampuan sistem ekonomi untuk menghadapi dan pulih dari berbagai guncangan baik berupa bencana alam, fluktuasi harga energi, krisis pangan, maupun dampak perubahan iklim. Nah, prinsip ini mendorong pembangunan ekonomi yang bersifat adaptif, tangguh, dan fleksibel terhadap tekanan lingkungan maupun sosial. Kelima, prinsip integrasi lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau Environmental Integration Principle. Prinsip ini menuntut agar pertimbangan lingkungan dimasukkan secara sistematis dalam semua level pengambilan keputusan ekonomi, mulai dari perencanaan pembangunan nasional, anggaran publik, investasi swasta, hingga kebijakan industri. Lingkungan tidak lagi dipandang sebagai faktor eksternal, melainkan sebagai bagian integral dalam proses ekonomi. Selanjutnya, penerapan green investment. Nah, dalam investasi hijau, investor kurang tertarik untuk berinvestasi di sektor energi terbarukan karena mereka menganggap bahwa pendekatan yang ada di Indonesia saat ini belum kondusif, seperti kurang intensifnya pengembang dan kebijakan yang berubah-ubah secara dinamis. Nah, regulasi yang lemah dan tidak efisien seperti fokus pada pemerataan kapasitas daripada subsidi yang ditargetkan, keengganan pemerintah untuk mendukung sumber energi berkelanjutan, dan investasi yang berlebihan sebagai tanggapan terhadap permintaan, saat ini menjadi penyebab utama permasalahan di sejumlah sektor. Selanjutnya, peran green investment dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang pertama ada peningkatan efisiensi sumber daya. Dengan menerapkan teknologi hijau, metode manufaktur yang lebih efisien, dan gagasan daur ulang dan nol limbah, ada banyak cara untuk mengurangi dampak negatif lingkungan dan meningkatkan hasil ekonomi. Yang kedua, teknologi hijau dan inovasi. Pengeluaran Litbang untuk teknologi hijau dapat mendorong ekspansi ekonomi jangka panjang dan menciptakan lapangan kerja. Solusi baru, hemat biaya, dan ramah lingkungan dimungkinkan oleh pengembangan teknologi ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan publik. Perilaku konsumen berpotensi berubah seiring meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya kebutuhan lingkungan yang mengarah pada peningkatan permintaan akan produk dan layanan rumah lingkungan. Keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan sangat menjadi krusial untuk mengarahkan transformasi menuju pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Yang keempat, peningkatan investasi dan peluang bisnis. Terdapat banyak prospek investasi dalam ekonomi hijau, teknologi hijau, energi terbarukan, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dapat merangsang investasi swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, keuntungan jangka panjang. Selain meningkatkan stabilitas lingkungan dalam jangka panjang, mengadopsi ekonomi hijau akan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan biaya energi, dan pengurangan risiko lingkungan dapat meningkatkan daya saing bisnis dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas green investment. Di Indonesia, perkembangan investasi hijau lebih lambat dibandingkan dengan investasi non-hijau.
Salah satu faktornya adalah kekayaan sumber daya alam Indonesia yang menarik minat perusahaan-perusahaan multinasional untuk masuk ke Indonesia. Modal awal yaitu skala ekonomi yang didukung oleh kekayaan sumber daya alam, membuat Indonesia masuk dalam radar investasi global. Jadi, investasi hijau belum mampu bersaing dengan investasi non-hijau. Padahal nyatanya, investasi non-hijau dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Implementasi gagasan untuk masyarakat yang lebih berkelanjutan terhambat oleh sejumlah isu praktis yang dihadapi ekonomi hijau. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman publik terhadap gagasan ekonomi hijau merupakan hambatan yang signifikan. Tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, banyak perusahaan dan masyarakat umum masih memilih metode konvensional karena dianggap lebih sederhana dan lebih murah. Kendala lainnya adalah kurangnya undang-undang dan kebijakan yang mendukung ekonomi hijau. Dengan berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan strategi yang efektif untuk mendorong transisi ke ekonomi hijau, baik melalui kebijakan yang lebih ketat, dukungan teknologi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerjasama yang lebih erat antara semua pemangku kepentingan. Kemudian, kebijakan pemerintah terhadap investasi hijau. Pemerintah dapat mendorong investasi hijau dengan berbagai cara. Pemerintah dan legislator dapat menggunakan kerangka kerja guna pemantauan dan mengatur komitmen sosial, dan lingkungan perusahaan dapat merumuskan kebijakan publik. Upaya untuk mengarusutamakan ekonomi hijau harus dilengkapi dengan strategi kemajuan hijau yang komprehensif yang mengintegrasikan tujuan dan kegiatan ke dalam peraturan intensif, perencanaan pembangunan, dan keuangan. Adapun strategi pengoptimalisasi peran pemerintah dalam mewujudkan green investment, maka dapat dilakukan melalui strategi umum dan strategi khusus. Nah, strategi khususnya itu seperti kawasan pengembangan ekonomi, kawasan perbatasan, kawasan rawan bencana, dan kawasan konservasi, dan lain-lain. Nah, kemudian strategi umum di antara lainnya seperti mewujudkan keterpaduan dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan kelembagaan. Kemudian melaksanakan penataan dan penguatan kelembagaan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat swasta, dan dunia usaha. Kemudian melakukan penyusunan basis data dan penataan ruang. Melakukan pengembangan dan penataan sarana dan prasarana dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, menyusun rencana pengelolaan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dan sumber daya lokal dengan memperhatikan hukum, adat, atau kearifan lokal, melaksanakan pembinaan wilayah dan peningkatan kualitas SDM untuk kepentingan pertahanan negara secara terpadu dan terus-menerus, meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat terhadap informasi, modal, pemasaran, dan teknologi, mewujudkan peluang dan iklim usaha yang kondusif bagi investasi, melakukan inventarisasi, kajian, pengelolaan, dan pengembangan kawasan konservasi, serta menyediakan perangkat hukum yang memadai dan melakukan penegakan hukum dengan memperhatikan hukum adat dan hak wilayah. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu untuk mengarahkan perkembangan Indonesia menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, investasi hijau semakin menjadi hal yang penting. Investasi hijau telah muncul sebagai salah satu pilar yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan melalui penerapan konsep-konsep
seperti efisiensi sumber daya, keadilan sosial, dan integrasi isu-isu lingkungan ke dalam kebijakan ekonomi. Indonesia mulai mengembangkan struktur kelembagaan yang lebih terarah untuk mengarahkan investasi ramah lingkungan seperti yang terlihat dari sejumlah program seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu GIAC dan sistem penilaian investasi hijau. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.